Dan persiapan ini dulu ya. Jadi gini, sekarang kita akan lihat YouTube karena satu dan lain hal, kelompok satu ada beberapa orang yang tidak bisa live streaming, jadi hanya bisa mendengarkan aja, nggak masalah. Mereka ternyata bikin YouTube video gitu buat menjelaskan mengenai studi kasus mereka mengenai Jack Welch ya. Kita akan dengarkan, kita akan belajar banyak dari kelompok satu tentang studi kasusnya juga. Di akhir kalian boleh memberikan pertanyaan. Dan kayaknya kelompok satu juga sudah menyiapkan pertanyaan nih buat teman-teman mahasiswa yang lainnya. Oke? Baik, saya siapkan dulu. Presentasinya ya, maaf ya ini tumpuk-tumpuk karena kita akan coba ya, karena ini pertama kalinya saya pakai ini nih. Ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo tutor. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Tak lupa saya ingatkan kepada rekan-rekan yang mikrofonnya belum di silent, silakan di silent terlebih dahulu agar tidak mengganggu jalannya presentasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Anang dari Dengarkan dulu ya. akan mempresentasikan sebuah studi kasus dengan materi Jack Welch, manajer General Electric yang sukses. Langsung saja kita masuk materi yang pertama, abstrak. Keberhasilan Jack Welch dalam mengangkat General Electric dengan melakukan perubahan yang luar biasa dijadikan sebagai tolak ukur bisnis modern ke abad 21. Dalam pengembangan General Electric sendiri, Jack Welch meliputi beberapa tahap. Yang pertama, pembongkaran. Pembongkaran di sini, Jack Welch melakukan perampingan tenaga kerja secara besar-besaran. Jack Welch memutuskan hubungan kerja terhadap karyawannya bahkan mencapai ribuan karyawan. Sehingga Jack Welch mendapat julukan Neutron of Jack. Yang kedua, penciptaan. Jack Welch menawarkan dan membangun kembali pola kerja, menghapus dinding tembok pembatas antar karyawan dan eksekutif. Dan Jack Welch juga menyediakan saluran bagi karyawan untuk mendiskusikan semua hal terkait dengan pekerjaannya. Selanjutnya, yang ketiga, kualitas. Jack Welch menawarkan program kualitas yang lebih luas dengan menyebarkan tanggung jawab terkait program kualitas tersebut kepada seluruh elemen perusahaan atau lebih banyak dikenal dengan nama Six Sigma. Selanjutnya adalah latar belakang. Penulis mengambil studi kasus pada sebuah perusahaan yaitu General Electric. General Electric sendiri merupakan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang teknologi dan jasa Amerika Serikat, tepatnya bermarkas di New York, Amerika Serikat. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1890 oleh Thomas Alva Edison. Pada tahun 2011, GE menempati posisi ke-26 sebagai perusahaan dengan pendapatan kotor terbesar di Amerika Serikat. Berikut ini beberapa aset dan finansial milik General Electric, antara lain yang pertama, GE Capital, yang kedua, GE Energy Infrastructure, yang ketiga, NBC Universal, yang keempat, GE Consumer and Industrial, dan masih banyak lagi. Untuk di Taiwan sendiri, GE mempunyai anak perusahaan yaitu
ini, GE pernah mengalami masa-masa sulit, tepatnya pada tahun 1981, di mana nilai penjualan saham GE sendiri hanya sekitar 14 miliar US dollar. Namun, sampai tahun 2001, nilai saham GE sendiri meningkat menjadi 410 miliar US dollar atau meningkat 4000% dari sebelumnya. Hal ini merupakan usaha berkat seseorang yang ulet dalam dunia bisnis, yaitu Jack Welch. Siapa itu Jack Welch? Nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Dan sebelum Jack Welch masuk ke perusahaan ini, nilai penjualannya hanya sekitar 26,8 miliar US dollar. Namun, setahun sebelum Jack Welch pensiun, nilai penjualannya tercatat mencapai 130 miliar US dollar. Dalam memimpin General Electric, Jack Welch menerapkan beberapa kebijakan yang sangat kontroversial, yaitu antara lain, Jack Welch akan memangkas atau memotong 10% manajer dengan kinerja terendah. Lanjut dulu ya. Dan manajer dengan kinerja 20% tertinggi akan diberi bonus dan opsi saham. Hal ini bertujuan agar unit bisnis di General Electric menempati posisi pertama atau posisi kedua di bidangnya. Jika tidak, lebih baik menjual atau melepas bisnis tersebut. Jack Welch juga memangkas 9 tingkat hierarki di perusahaan ini dengan tujuan untuk mendorong dan meningkatkan efisiensi pada perusahaan General Electric. Jack Welch juga memangkas persediaan, menghilangkan birokrasi di perusahaan ini, dan menutup pabrik tua yang nilai penjualannya rendah. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah dapat dituliskan antara lain bagaimana cara merancang kebijakan yang bisa meningkatkan penjualan perusahaan dan kebijakan apa yang diterapkan oleh Jack Welch di perusahaan General Electric sendiri dan bagaimana kebijakan tersebut bisa diterapkan untuk kepemimpinan di sekitar kita. Selanjutnya adalah batasan masalah. Ruang lingkup permasalahan studi kasus ini dibatasi pada penelitian ini dilakukan pada perusahaan yaitu General Electric, di mana Jack Welch adalah topik utama dalam kasus ini. Dan data-data untuk penelitian ini diasumsikan diperoleh dari website perusahaan General Electric dan website referensi tentang General Electric dan website referensi tentang Jack Welch. Selanjutnya adalah alasan dan tujuan pemilihan studi kasus. Studi kasus ini merupakan kasus yang dipilih oleh Tentor Manajemen. Kami selaku penulis merasa berminat untuk menyelidiki kasus tersebut. Menurut kami, kasus ini memiliki keunikan tersendiri dari kasus-kasus yang lain. Kami merasa tergugah untuk menyelidiki kasus tersebut. Dan tujuan studi kasus ini adalah untuk memecahkan masalah secara sistematis didasarkan oleh fakta-fakta dalam konteks kehidupan nyata, khususnya di dunia bisnis, untuk menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana untuk diterapkan di kehidupan nyata, khususnya di dunia bisnis. Selanjutnya adalah metode penyusunan kasus. Dalam penyusunan studi kasus ini, kami menggunakan metode data sekunder, di mana data yang diperoleh untuk studi kasus ini
disusun secara kualitatif, yaitu merupakan pendapat atau respon dari rekan-rekan sama mahasiswa yang telah membaca jurnal kesuksesan Jackwell. Dan kasus ini didasarkan pada data internal perusahaan General Electric. Dan data dalam kasus ini disusun dalam waktu time series berdasarkan website referensi tentang General Electric dan Jackwell itu sendiri. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh saudaraku Saini. Halo saudaraku Saini, apakah kamu sudah siap? Oke. Untuk saudaraku Saini, poin dan waktu saya serahkan sepenuhnya. Terima kasih. Terima kasih Kak Anang atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Husaini dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1 dan saya akan membahas tentang General Electric. Apa sih General Electric itu? General Electric Company atau yang sering disebut dengan GE adalah sebuah perusahaan multinasional teknologi dan jasa di New York, Amerika Serikat yang didirikan oleh Thomas Alva Edison pada tahun 1840. General Electric adalah sebuah perusahaan terbesar kedua di dunia berdasarkan kapital pasar menurut Brand Rankings. Bisnis General Electric menghasilkan seperti mesin pesawat jet, listrik, jasa finansial, otomotif, lampu, peralatan medis, dan lain-lain. Pada tahun 1981, Jackwell diangkat sebagai Chief Executive Officer dan Jerman termuda sepanjang sejarah berdirinya General Electric. Jackwell yang dengan nama lengkap John Francis Welch Jr. kelahiran 19 November 1935 di Salem, Massachusetts, Amerika Serikat. Dia menyelesaikan master dan doktoral di bidang teknik kimia dari University of Illinois pada tahun 1960 dan dia mendapatkan gelar PhD bidang teknologi kimia dari University of Illinois. Jackwell menjadi direktur utama di General Electric. Dia salah satu tokoh yang terkenal sebagai direktur yang sangat sukses saat ia menjabat sebagai pemimpin dan ketua eksekutif dari General Electric pada tahun 1981 sampai 2001. Reputasinya yang diraih berkat kecerdasannya beliau, bisnis yang tinggi dan strategi kepemimpinannya di General Electric. Ia menjadi tokoh yang sangat disegani di kalangan bisnis, mengingat strategi manajemennya yang sangat inovatif dan gaya kepemimpinannya. Mungkin dari saya sekian penjelasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Fitria. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Husaini yang telah memberikan waktunya. Nama saya Fitria, selamat malam kawan-kawan semua. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi kasus Jackwell, Manager General Electric kasusnya. Di mana kasus Jackwell terjadi? Jackwell adalah sosok seorang mantan CEO General Electric paling legendaris tahun 1980-an sampai awal tahun 2001.
General Electric. Pada 1991, ia berpidato di New York City berjudul Growing Fast and Slow Growth Economy. Wells mampu mengubah General Electric selama menjadi perusahaan publik paling berharga di Amerika Serikat. Wells yang dikenal sebagai Jack Neutron karena memangkas jumlah pekerjaan, membeli dan menjual sejumlah bisnis General Electric, lalu memperluas raksasa industri ini menjadi jasa keuangan dan konsultasi. Mengapa penjualan General Electric rendah atau menurun? Semenjak kepemimpinan Jack Welch digantikan oleh Jack Immelt, sayangnya kinerja General Electric tidak membaik. Yang kejatuhan saham pada tanggal 13 November 2017, tapi ini yang bukan pertama kali karena pada 2000 Oktober lalu, saham General Electric juga sempat jatuh hingga 8% setelah mengumumkan laporan keuangan. Beberapa hal yang menyebabkan penurunan penjualan General Electric adalah karena harga energinya terus menurun, permintaan menurun dari peralatan minyak dan gas, dan karena lemahnya ekonomi industri. Sistem manajemennya berlaku di General Electric sebelum kepemimpinan Jack Welch. Pada tahun 1960-an, keganjilan dalam hukum Amerika dan kelakuan akunting membuat pembentukan konglomerat menjadi umum, dan sampai di akhir tahun 1970-an, General Electric telah menjadi perusahaan besar yang gemuk dan tidak efisiensi, di mana bisnisnya tidak fokus, birokrasinya besar dan bertingkat-tingkat, serta pengambilan keputusan dan pemecahan masalah pun juga lambat. Ketika General Jones diangkat sebagai CEO General Electric pada awal 1970-an, perusahaan ini merupakan perusahaan besar multi-industri yang kinerjanya sangat baik di pasaran. Tetapi perusahaan tersebut memiliki masalah tersendiri, skandal penetapan harga sehingga jumlah eksekutif masuk penjara, diiringi dengan kekalahan perusahaan tersebut yang menyebabkan perusahaan mundur dari bisnis komputer. Gaya manajemen Jones sangatlah cocok untuk menerapkan disiplin ke perusahaan tersebut. Jones adalah orang yang formal, bermartabat, berbudi halus, cemerlang, serta memiliki tekad dan kemampuan yang kuat dan mendelegasikan wewenang. Dia melembagakan perencanaan strategis formal dan membangun salah satu unit literat strategis pertama kali dalam sebuah perusahaan besar. Presentasi akan dibacakan oleh Kapita. Silakan. Assalamualaikum. Salam ini dari teman-teman semua. Saya dari kelompok 1 akan melanjutkan pembelajaran tugas studi kasus berkecimpung manajer General Electric Jack Welch. Ini saya akan mengupas bagaimana Jack Welch birokrasi apa yang dia pakai untuk meningkatkan penjualan dalam perusahaan. Jack Welch membuat kebijakan dengan merekonstruksi ulang sistem organisasi perusahaan dengan 3 tahap pembentukan, yaitu yang pertama dengan pengaturan, melakukan pengurangan tenaga kerja dan menghilangkan peran-peran yang tidak dibutuhkan. Lalu ada penciptaan dengan melakukan pengurangan karyawan. Jack membangun ulang perusahaan yang dikenal dengan purpose, yaitu menawarkan pelakunya membuka diri dengan menghilangkan pembatas antar departemen, menghapus manajemen tingkat menengah dan menjadikan perusahaan tanpa pembatas atau borderless people. Sistem ini memungkinkan karyawan untuk memberikan kritik dan saran untuk memperbaiki situasi. Lalu yang ketiga ada kualitas. Mengenalkan program kualitas yang luas yang dikenal dengan nama Six Sigma, yaitu menyebar tanggung jawab yang berkaitan dengan kualitas. Jack Welch mengembangkan 10 langkah untuk mengembangkan perusahaannya. Ini termasuk di antaranya dalam peningkatan penjualannya. Di antaranya yaitu manusia. Jack menghabiskan waktu bersama karyawan, berkomunikasi dengan semua orang untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi mereka melalui komunikasi. Lalu yang kedua ada dominasi pasar atau umum. Jack menggunakan pangsa pasar sebagai pengukur kesuksesan. Lalu ada yang ketiga, tak pernah pembagian. Jack menekankan untuk pengembangan keahlian baru agar menjadikan mereka lebih menarik untuk dipekerjakan dan terus berdepan pada kemajuan. Juga menekankan korporasi untuk berubah
karena organisasi yang stabil atau diam di tempat. Yang keempat ada pelayanan, melayani konsumen dengan baik, dengan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan konsumen, dan mengupayakan pelayanan yang memuaskan. Lalu yang kelima ada lupakan masa lalu, cintai masa depan. Organisasi tidak boleh statis, dia harus berkembang, bergerak maju menghadapi kemungkinan risiko di masa depan, membuat visi dan menciptakan masa depan, mencapai misi dengan bersikap terbuka, informal, dan apa adanya di depan karyawan. Yang keenam ada belajar dan memimpin. Seorang pemimpin harus memimpin dan belajar. Belajar di sini dalam arti, jika ia melakukan kesalahan, ia akan memperbaiki diri dan berkembang. Tidak takut untuk merasa rentan karena melakukan kesalahan. Dan yang ketujuh ada tanpa basa-basi, menyederhanakan komunikasi yang kompleks, tidak formal dan kaku, harus dinamis, kuat, dan segera. Yang kedelapan ada hilangkan birokrasi. Jack menentukan batasan birokrasi yang kokoh dan peran yang tidak dibutuhkan. Lapisan yang tadinya 26 diubah menjadi 6 lapisan. Yang mendapat dampak ini adalah manajer tingkat menengah, sementara karyawan diberi kepercayaan membuat keputusan sendiri. Sehingga mereka bekerja lebih giat untuk memastikan bahwa mereka membuat keputusan yang tepat. Yang kesembilan, tidak kemana-mana. Perusahaan tidak lagi membuat komitmen yang implisif terhadap pekerjaan jangka panjang. Penekanannya pada fleksibilitas. Sebaliknya, para pekerja ingin mengembangkan keahlian dan mengembalikan karya mereka. Dan yang terakhir, mengurus pokok kelompok. Dengan mengutamakan kepuasan pelanggan, kepuasan karyawan, dan resiko. Jika Anda menumbuhkan kepuasan pelanggan, maka pangsa pasar akan tumbuh. Terima kasih. Demikian presentasi bagian saya. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Nita Nindi. Dan di sini saya akan memaparkan apakah kebijakan Jackswheel bisa diterapkan pada organisasi saat ini, dan bagaimana penjualan perusahaan General Electric selama di CEO-i oleh Jackswheel. Langsung saja kita bahas. Dikutip dari CNBC Jumat 26 Juli tahun 2019, Wheels telah berbagi saran karir terbaiknya bagi siapapun yang ingin mendapatkan hasil maksimal dari pekerjaan mereka. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah lakukan lebih. Apa yang dimaksud Jackswheel dengan berkata lakukan lebih? Selalu melakukan lebih dalam pekerjaan Anda. Dan konsisten. Kenapa harus konsisten? Ketika Anda melakukan lebih dan konsisten, Anda itu akan meningkatkan kepercayaan diri Anda, akan menanamkan rasa tanggung jawab Anda. Kemudian yang kedua adalah anggap semua orang adalah mentor. Anggap semua orang adalah mentor. Jadi Anda bisa menganggap Anda bisa belajar, Anda bisa belajar kepada siapa saja, kepada atasan Anda, mungkin kepada teman Anda, kepada bawahan Anda, kepada siapapun yang Anda temui, Anda bisa belajar. Ketika Anda menyukai seseorang, saya suka orang itu berbicara, kemudian Anda mulai menyikapi dengan cara Anda sendiri. Saya suka dengan dia berbicara, bagaimana saya bisa berbicara seperti dengan dia, namun tetap dengan diri Anda, dengan kepribadian diri Anda, dengan cara Anda sendiri. Kemudian yang ketiga adalah jadilah otentik. Otentik di sini adalah nilai keaslian yang dapat membuat orang itu kehilangan pandangan. Kita pun bisa belajar dengan siapa saja. Yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu punya belajar dengan siapa saja. Tapi tidak menghilangkan jati diri kita. Kita bisa belajar dari siapa saja. Kita artinya belajar ya, bukan meniru. Kalau meniru itu bisa nanti kita
mengubah jati diri kita. Kita belajar apa sih sisi yang bisa kita ambil, sisi yang Ini bisa slide-nya kita betul pelajari yang dan ini? kita terapkan pada perusahaan Kelompok kita, satu? pada organisasi kita, pada diri kita. Yang dimaksud Jackswell adalah seperti itu. Kemudian bertanya di sini adalah kita harus memiliki kepercayaan diri untuk masuk dan berkata, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Kira-kira apa sih yang harus saya lakukan? Kemudian, apa yang saya lakukan salah? Itu juga menjadi pertimbangan dari Jackswell. Ketika kita sudah mengambil sebuah keputusan, ketika kita sudah mengambil kebijakan, kita tinjau kembali bagaimana dengan keputusan kita. Bagaimana dengan perjalanan kita. Yang kelima adalah jangan hindari bos Anda. Nah, jangan hindari bos Anda adalah strategi yang salah. Itu tidak akan berhasil menurut Jackswell. Jadi, ketika Anda punya tantangan, Anda kurang puas, saya maunya seperti ini, tapi tidak sesuai dengan keinginan Anda, tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan keinginan Anda. Maaf, tidak sesuai dengan keinginan Anda. Anda jangan menghindari atasan Anda jangan menghindari siapapun. Tapi ini slide-nya betul yang ini sekarang. Berarti cobalah untuk meninjau kembali apakah terjadi kesalahan, gimana letak kesalahannya, mari kita ubah, mari kita belajar lagi. Kemudian yang akan saya bahas lagi yaitu bagaimana dengan setelah si Jackswell ini menjadi, bagaimana perusahaan GA ini berkembang sangat pesat, lalu bagaimana dengan penghasilannya. Menurut kontan.co.id, berkat tangan dinginnya, Wells mampu mengubah GA selama era 1980 sampai 1990-an, menjelma menjadi raksasa bisnis dan perusahaan paling berharga di Amerika Serikat. Seperti dikutip dari Reuters, di bawah kepemimpinan Wells, nilai kapitalis pasar GA tumbuh dari 12 miliar US dollar menjadi 450 miliar US dollar. Dan itu nilai yang sangat fantastis. Itu nilai yang sangat besar, itu sudah berapa kali lipatnya dari pendapatan sebelumnya. Karena pada tahun 1980, tahun sebelum Jackswell ini menjadi CEO di GE, ya, pendapatan per kapita GE pendapatan GE hanya sekitar 26,8 miliar per tahun, ya. Kemudian pada tahun 2000, satu tahun sebelum Jackswell pensiun, ya, itu artinya masa jabatannya yang hampir berakhir kurang 1 tahun, itu pendapatan tahunannya mencapai 130 miliar US dollar, dari 2,6 miliar sampai kemarin dia mau pensiun itu 130 miliar dolar. Itu berarti kan nilai yang sangat fantastis. Dan ini terjadi tidak begitu saja. Ini terjadi dari kerja kerasnya Jackswell. Ini terjadi dari kebijakan Jackswell yang sangat kontroversial. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan nanti bersama dengan kelompok 1 kita bahas bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. 4. Saran dan kesimpulan. Saran. Hal yang dapat kita pelajari dari kasus Jackswell ini adalah seni kepemimpinan, di mana di sini terlihat bahwa Jackswell menyatukan antara ketegasan, kedisiplinan, keberanian, serta motivasi untuk mencapai dan mengembangkan kesuksesan perusahaan. Jackswell bisa mendorong karyawannya untuk bisa mengikuti cara dan gaya yang ia ciptakan. Berdasarkan kutipan Jackswell sendiri, seorang pemimpin tahu bahwa mereka
dapat mengontrol masa depan mereka sendiri. Mereka tahu jika mereka tidak menentukan apa yang mereka inginkan dalam hidup ini, mereka akan memberitahu apa yang harus mereka lakukan untuk mencapai keinginan tersebut. Jadi, seharusnya kita harus bisa meniru kepemimpinan yang dilakukan oleh Jackwell. Hal itu untuk mengontrol tujuan yang didorong oleh motivasi untuk menentukan sendiri masa depan yang kita inginkan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kami dari kelompok 1 menarik kesimpulan bahwa motivasi sangat berperan penting dalam menentukan arah keberhasilan suatu perusahaan. Jadi, apabila kita menjadi seorang manajer, kita harus mampu menjadi motivator untuk karyawannya sendiri, sehingga dapat mendorong kinerja karyawan untuk menjadi lebih produktif dan kreatif, sehingga tujuan perusahaan akan tercapai. Yang terpenting dari seorang manajer, kita harus mampu memberi contoh nyata melalui sikap percaya diri, ketegasan, keberanian, kecepatan, dan lain-lain. Hal ini secara tidak langsung, jika seorang manajer memiliki karakteristik yang baik, maka akan ditiru oleh karyawannya. Motivasi akan berjalan dengan lancar jika penetapan visi dan misi perusahaan terpapar dengan jelas, dan semua elemen dalam perusahaan menyadari bahwa visi dan misi ini merupakan sebuah tanggung jawab bersama dan menjadikan visi dan misi sebagai sebuah tantangan untuk dicapai. Sekian presentasi dari kelompok 1. Banyak kekurangan dari kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran sangat diperlukan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right. Stop presenting. Alright. So, untuk kelompok 1, ini untuk teman-teman ada pertanyaan dulu nggak? Untuk kelompok 1 berkaitan dengan GM dan mantan CEO-nya. Ada pertanyaan? Kelompok 1 mana nih? Hadir semua nggak? Hadir, Bu. Yang mau bertanya silakan. Hadir, Mir. Kecuali Kak Anang katanya nggak bisa ini. Dia nggak bisa jawab ini. Ini ada yang lagi typing, mungkin mau bertanya ya. Kita tunggu ya. Oke.
Jadi yang paling terkenal dari Jack Welch ini adalah bagaimana dia punya strategi yang cocok dan juga leadership yang tinggi. Dia bisa melakukan desentralisasi, even though perusahaan yang dia pegang adalah perusahaan yang sangat besar, ya. Ayo dong, yang mau bertanya, silakan. Halo. Miss. Boleh dong, boleh voice aja. Nggak perlu ini. Nggak perlu, kalau nggak bisa voice pakai ketik, kalau misalnya bisa voice pakai voice aja. Oke. Mana tadi? Six Sigma. Tadi siapa yang bahas Six Sigma? Oke, ini ada dari Neneng Triani. Katanya Jack Welch itu dia meluncurkan yang namanya Six Sigma. Itu di slide berapa ya? Oke, nggak apa-apa. Six Sigma itu apa katanya? Kelompok 1. Siapa nih yang mau jawab? Iya, saya Bu. Six Sigma. Miss. Six Sigma itu maksudnya adalah program kualitas yang luas yang menyebar tanggung jawab menyangkut bad. kualitas. Sorry. Kedengaran nggak, Miss? Ya, gimana? Jadi program Sigma itu maksudnya adalah memperkenalkan program kualitas yang luas yang menyebar tanggung jawab menyangkut kualitas. Apakah suara saya kedengaran, Miss? Suaranya kedengeran nggak? Ada yang ini nggak? Oke. Really? Saya nggak dengar ya? Halo, Miss. Kedengaran nggak? Kedengar, ada suaranya. Ada? Halo? Jadi yang dimaksud program Sigma itu adalah program kualitas yang luas menyebar tanggung jawab menyangkut kualitas. Kedengeran nggak, Miss? Ya, saya nggak dengar suaranya. Halo? Kedengeran nggak sekarang? Coba yang lain ada yang bisa bersuara dulu nggak? Saya mau bantu dari rekan Saya Nita ya. tidak ada suaranya. Halo, selamat malam. Oke. Baru ada nih suaranya kayaknya. Yang pada dasarnya
program. Wah, saya tidak bisa dengar suara kalian. Saya belum mendengarkan dulu. Kami kan nggak bersuara. Ada suaranya kan? Halo Kak Kuseni, aku denger kok. Cuman ibunya nggak denger suara kita. Maaf. Oke. Gak tau kenapa tapi nggak sama sekali nggak kedenger ya di saya ya. Kalau yang lain kedenger ya? Dengar Bu, kami dengar. Ibu ngomong juga dengar, teman-teman ngomong juga dengar. Oh my god. Hmm. Iya, saya nggak bisa dengar suara yang lain. Sebentar ya. Gimana ya? Biasanya nggak pernah begini. Tapi saya kalau apa namanya? Ada video? Nggak bisa. Saya coba. Mungkin saya akan coba keluar dulu deh.